Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang kemudian membentuk telaga. Menurut mitos, nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, era Wiranatakusuma II, untuk melayari Citarum, Sunda. Ci sama dengan cai sama dengan air sama dengan sungai, dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di wilayah Jawa Barat yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Julukan Kota Kembang. Kota Bandung dijuluki Kota Kembang. Dalam buku Wajah Bandoeng Tempo Dulu, sejarawan Haryoto Kunto menulis kembang yang dimaksud ialah kembang dayang yang dalam bahasa Sunda sama dengan WTS, wanita tunasusila, atau PSK, pekerja seks komersial. Istilah kota kembang berasal dari peristiwa yang terjadi tahun 1896 saat Bestur van de Vereniging van Suikerplantaris, pengurus besar perkumpulan pengusaha perkebunan gula, yang berkedudukan di Surabaya, memilih Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kongresnya yang pertama. Sebagai panitia kongres, Tuan Jacob mendapat masukan dari Meneer Seng agar menyediakan kembang-kembang berupa noni cantik Indo-Belanda dari wilayah perkebunan Pasir Malang untuk menghibur para pengusaha gula tersebut. Setelah kongres, para tamu menyatakan sangat puas. Kongres dikatakan sukses besar. Dari mulut peserta kongres itu kemudian keluar istilah dalam bahasa Belanda De Bloem der Indische Bergsteden atau bunganya kota pegunungan di Hindia Belanda. Dari situ muncul julukan Kota Bandung sebagai Kota Kembang. Julukan Paris van Java, dalam buku autobiografi Entin Supriyatin, derita pun dapat ditaklukkan. Mitra Media Pustaka, Bandung, 2006, disebutkan, Bandung dikenal dengan sebutan Paris van Java atau Parisnya Pulau Jawa. Mungkin mengira istilah itu muncul dari keindahan kota Bandung sama dengan keindahan kota Paris. Padahal bukan itu. Sebenarnya, istilah Paris van Java muncul karena pada waktu itu di Jalan Braga terdapat banyak toko yang menjual barang-barang produksi Paris, terutama toko pakaian. Toko yang terkenal diantaranya adalah toko mode dan pakaian, Mode Magazine J. Au Bon Marché, yang menjual gaun wanita mode Paris. Ada juga restoran yang makanan khas Paris, Maison Bogerigen, yang menjadi tempat santap para pejabat dan pengusaha Hindia Belanda atau Eropa. Dari situlah muncul julukan lain bagi kota Bandung sebagai Paris van Java. Julukan kota belanja. Selain itu, kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet (buka tutup) yang banyak tersebar di kota ini. Tahun 2007, British Council menjadikan kota Bandung sebagai pilot proyek kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Kilas sejarah Kota Bandung. Tahun 1896 Bandung belum menjadi kota tapi hanya kampung. Penduduknya yang terdata 29.382 orang, sekitar 1.250 orang berkebangsaan Eropa, mayoritas orang Belanda. Saat itu Bandung hanyalah desa udik yang belepotan lumpur, bahkan Jalan Braga yang kemudian melegenda di Bandung masih berupa jalan tanah becek bertahi sapi dan kuda. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September tahun 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudikan hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status Gemeente, Kota, dari Gubernur Jenderal J.B. Van Heuts pada tanggal 1 April tahun 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar, dan bertambah menjadi 8.000 hektar di tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar, dan bertambah menjadi 8.000 hektar di tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa Perang Kemerdekaan, pada tanggal 24 Maret tahun 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu.
Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Sebutan Bandung Lautan Api kini digunakan sebagai nama stadion bertaraf internasional di kawasan Gede Bage, wilayah timur kota Bandung, Stadion Gelanggang Olahraga Bandung Lautan Api, GBLA.